Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar pada tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat. Langsung saja ya, kita masuk pada inti pembelajarannya. Yang pertama, menyebutkan kalimat penolakan pada teks. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan sopan. Kalimat penolakan ditandai dengan kata maaf dan tidak. Di sini ibu memberikan contoh kalimat penolakan pada percakapan. Nah, coba perhatikan percakapan berikut. Ini adalah kalimat penolakan pada percakapan. Ditandai dengan adanya kata maaf ini. Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua. Jadi, aku tidak bisa belajar bersama dulu. Ini merupakan kalimat penolakan. Contoh yang kedua, kalimat penolakan pada teks halaman 61 sampai 62. Coba anak-anak buka bukunya ya. Nah, kalimat penolakan pada teks tersebut terdapat pada nih. Maaf Dedi, Jonas, aku tidak bisa ikut kalau hari Minggu. Aku dan keluargaku akan berkunjung ke rumah kakek di desa. Ini merupakan kalimat penolakan karena terdapat kata maaf indah dia, dan ini ada kata tidak. Itu merupakan kalimat penolakan dari teks tersebut. Kita masuk ke materi berikutnya. Menyebutkan jenis bahan alam untuk membuat hiasan. Berikut adalah bahan alam yang biasa digunakan untuk membuat hiasan dalam bentuk kolase atau mozaik. Yang pertama itu ada biji-bijian, yang kedua ada kerang, yang ketiga ada cangkang telur, dan yang keempat ada daun dan ranting. Keempat bahan tersebut dapat dijadikan bahan alam untuk membuat kolase ataupun mozaik. Masuk materi berikutnya, yaitu menghitung penjumlahan dan pengurangan suatu bilangan. Penjumlahan dan pengurangan dilakukan dengan memperhatikan nilai tempat dari suatu bilangan. Yang pertama dulu penjumlahan. Penjumlahan dilakukan dengan cara yang pertama, jumlahkan satuannya dulu. Satuannya adalah 4 ditambah 9 sama dengan 13. Tulis angka 3-nya saja, 3 di sini. Simpan satu puluhan di sini. Lalu jumlahkan puluhan 3 ditambah 1 tambah 4 sama dengan 8. Nih. Kemudian jumlahkan ratusan. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Iya. Hasilnya adalah 783. Kemudian pada pengurangan juga hampir sama caranya. Yang pertama, kurangkan satuannya dulu. Satuannya adalah 4 dikurangi 9. Karena tidak bisa, maka pinjam satu puluhan menjadi 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Sisa 2 puluhan. Lalu pinjam kembali 1 ratusan dan kurangkan 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Sisa 4 ratusan. Kurangkan 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Hasilnya adalah 285. Nah, seperti itu ya anak-anak caranya. Kemudian kita masuk pada materi berikutnya, yaitu mengidentifikasi kalimat penolakan dalam percakapan. Nah, anak-anak coba buka bukunya halaman 65. Di situ ada percakapan mengenai kerja bakti. Nah, dari percakapan tersebut ada kalimat penolakan. Kalimat penolakannya adalah ini, yang diucapkan oleh Pak Tony. Maaf Pak RT dan Pak Rudi, saya tidak dapat ikut kerja bakti karena saya akan menengok kerabat yang sedang sakit di luar kota. Ini merupakan kalimat penolakan dari percakapan tersebut.
Kemudian kita masuk pada materi menyebutkan pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Di sini Ibu memberikan contoh. Sila pertama adalah menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Contohnya ini, umat muslim yang beragama Islam itu menjalankan ibadah sholat di masjid. Yang kedua, ini umat Kristen atau Katolik menjalankan ibadahnya di gereja. Lalu pada sila kedua, Ibu memberikan contoh untuk saling membantu kepada sesama kita yang sedang tertimpa musibah ataupun bencana. Bantuannya itu dapat berupa bahan makanan ataupun pakaian layak pakai. Ya, seperti ini. Kemudian kita masuk pada menyebutkan kalimat penolakan yang baik. Nah, ini adalah contoh kalimat penolakan yang baik. Kalimat penolakan yang baik dapat menjaga kerukunan, sedangkan kalimat penolakan tidak sopan itu tidak dapat menjaga kerukunan. Contohnya ini kan kata-katanya terlalu kasar. Ini dapat menyinggung perasaan orang lain. Jadi ini merupakan kalimat yang tidak sopan. Kalimat penolakan yang tidak sopan. Kemudian materi berikutnya adalah membuat mozaik menggunakan bahan alam. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang bahan alam yang dapat dijadikan sebagai mozaik atau kolase. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dari bahan biji-bijian. Ini seperti ini. Jadi biji-bijian seperti ini dengan bentuk rumah. Yang kedua adalah dengan bentuk buah-buahan, mozaik dari potongan kertas. Nah, kedua gambar ini dilakukan dengan cara menempelkan bahan alam tersebut pada kertas atau bidang datar lainnya menggunakan lem. Dan materi berikutnya adalah menyebutkan pengamalan sila ketiga Pancasila. Di sini Ibu memberikan 3 contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Sila ketiga itu dilambangkan dengan pohon beringin. Nah, di sini Ibu menyebutkan 3 pengamalan sila ketiga Pancasila. Yang pertama itu adalah mempelajari tarian daerah. Nah, seperti ini tariannya. Yang kedua, bekerja sama tanpa membedakan suku. Nah, ini kan ada gambar anak-anak yang sedang bermain, tapi mereka itu berbeda suku, tapi bisa bekerja sama dalam suatu permainan. Kemudian yang ketiga, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Nah, ini contoh-contoh produk buatan dalam negeri. Kita harus bangga menggunakan produk kita sendiri. Materi berikutnya menyebutkan kalimat penolakan dalam dongeng. Nah, coba anak-anak sambil Ibu jelaskan. Buka bukunya halaman 76. Di situ ada dongeng yang berjudul Rang-rang si semut merah. Nah, dari dongeng tersebut terdapat kalimat penolakannya. Kalimat penolakan tersebut terletak pada kalimat ini. Aku tidak mau berbagi dengan kalian. Nanti aku tidak kenyang. Nah, ini merupakan kalimat penolakan karena ada kata tidak ini. Tidak mau berbagi makanannya dengan kawan-kawannya. Jadi si Rang-rang itu tidak mau berbagi makanannya dengan kawan-kawannya yang lain. Ini termasuk kalimat penolakan ini. Kemudian materi berikutnya menyebutkan pengamalan sila keempat dan kelima Pancasila. Sila keempat Pancasila itu dilambangkan dengan kepala banteng. Di sini Ibu memberikan contoh pengamalan sila keempat adalah menghormati pendapat orang lain. Nah, di gambar ini ada sekelompok orang yang sedang berdiskusi. Nah, di antara mereka itu terdapat berbagai pendapat. Jadi mereka harus menghormati pendapat orang lain agar diskusi mereka dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pada sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Di sini Ibu memberikan
Contoh pengamalan sila kelima adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Nih gambarnya seperti ini. Mereka saling bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar mereka dengan membagi tugas secara rata sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing. Nah, materi kita sudah selesai. Sekarang anak-anak, Ibu minta untuk mengerjakan tugas ini. Tolong kerjakan tugas ini pada buku tugas kalian masing-masing. Dan kerjakan dengan benar ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.